majelis hakim akan masuk di ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada para peserta sidang, silahkan persiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan. Agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan, hari ini tanggal 2 April 2019, sidang sengketa tata usaha negara nomor 5-G-SPPU-2019-PTUN Jambi di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi dibuka dan terbuka untuk umum. Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat pemusyawaratan yang dilaksanakan tanggal 3 April 2014, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya, sidang dapat dimulai. Apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah, majelis. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar, majelis. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Ya, saya telah dipanggil secara patut, majelis. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Saudara penggugat, sebutkan identitas saudara. Nama, Nama saya Cik Nawaini, majelis. usia, Usia saya 40. pekerjaan, Pekerjaan saya anggota DPRD Kabupaten Solo, majelis. Baik penggugat, pada sidang kali ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Saya didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum saya, majelis. Baik, apakah benar saudara adalah kuasa hukum dari penggugat? Benar, majelis. Dalam perkara ini, saya Indri Gunawan dari Siding Development adalah kuasa hukum penggugat yang akan mewakili penggugat hingga kasus ini selesai. Baik, silakan tunjukkan surat kuasa dan identitas saudara. Apakah benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar, majelis. Apakah saudara telah dipanggil secara patut? Benar, adanya bahwa saya telah dipanggil secara patut, majelis. Saudara tergugat, sebutkan identitas saudara. Nama, Saya Paula, majelis. usia, Usia saya 40 tahun. jabatan saudara, Jabatan saya sebagai Ketua KPU di Kabupaten Solo. dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik tergugat, pada sidang kali ini apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Pada sidang kali ini saya didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum saya, majelis. Baik, apakah benar saudara adalah kuasa hukum dari tergugat? Ya majelis, dalam perkara ini saya Muhammad Salam Samusir dari kantor firma hukum Muhammad Salam Samusir dan rekan adalah kuasa hukum tergugat. Baik, silakan tunjukkan surat kuasa dan identitas saudara.
Baik majelis. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Kuasa hukum penggugat saya persilakan untuk membacakan gugatan yang saudara ajukan. Baik majelis, sebelum saya membacakan gugatan, izinkan saya untuk membacakan gugatan terlebih dahulu. Jambi 2 April 2019, perihal gugatan tata usaha negara pada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Saya, nama Cikmaleni SEMM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Mandiangin Pasar, RT 3, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, pekerjaan ibu rumah tangga. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/SIG/LF/SK/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 memberikan kuasa kepada nama Indri Gunawan SHMH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di Sigijai Law Firm yang beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 30 RT 4 Pasir Putih, Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dengan objek sengketa surat keputusan Komisi Pemilu Kabupaten Sarolangun nomor 45/KPU/1503/KPU/3/2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun nomor 40/1-003/KPT/1503/KPU/9/2018 tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu 2019 tanggal 4 Maret 2019. Kedua, tenggang waktu gugatan bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 4 Maret 2019, bahwa sengketa tersebut diterima atau diketahui penggugat pada tanggal 28 Maret 2019, bahwa gugatan akuo diajukan pada tanggal 1 April 2019. Karena itu, pengajuan gugatan akuo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepentingan penggugat yang dirugikan, penggugat merasa dirugikan karena keputusan tersebut para penggugat kehilangan haknya untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu 2019. Keputusan tersebut di samping penggugat kehilangan kepercayaan dari konstituen penggugat dan juga berakibat pada ketidakpastian hukum untuk berhak dipilih sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilu 2019. Kemudian posita atau alasan gugatan. Yang pertama, bahwa penggugat sebelumnya merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa jabatan periode 2014 sampai dengan 2019. Dua, bahwa kemudian penggugat hendak kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada pemilihan umum tahun 2019. Tiga, bahwa kemudian penggugat membuat surat pernyataan pengunduran diri tertanggal 30 Juli 2018 sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa jabatan 2014 sampai dengan 2019. Kemudian surat pernyataan tersebut diserahkan ke Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun untuk selanjutnya diproses, yang kemudian pada tanggal 29 September 2018. 4. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Gubernur Jambi nomor 955/Kep/Serda/Pem/Strik Opda 2.2/2018 tentang
tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Sarawangun Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2014-2019 dan telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan pokok putusan yang menyatakan batal keputusan Gubernur Jambi tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Sarawangun Provinsi Jambi masa jabatan 2014-2019 atas nama Cik Maleni. 6. Tergugat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya tanpa dasar hukum yang jelas. 7. Bahwa pertimbangan hukum pada bagian huruf B menimbang keputusan objek sengketa aku, tergugat nyata-nyata telah menyalahi aturan meletakkan dasar hukum yang tidak ada korelasinya. 8. Bahwa penggugat telah memenuhi syarat dan kelengkapan untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Sarawangun pada pemilu 2019. Penggugat juga sedang memproses pemberhentiannya tersebut sesuai ketentuan prosedural yang benar. 9. Bahwa terhadap keputusan tergugat mencoret nama penggugat akuo adalah tidak ada alasan pembenar baik dalam bagian konsideran menimbang, mengingat maupun memperhatikan. 10. Penggugat telah melengkapi syarat formal sebagai calon ketentuan berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018. 11. Bahwa secara hukum dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa akuo nyata menimbulkan akibat hukum yang merugikan para penggugat dan seharusnya objek sengketa tersebut tidak diterbitkan. 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata terdapat adanya cacat formal dan substansial dalam surat keputusan objek sengketa akuo. 13. Bahwa di samping ketentuan dan landasan hukum perundang-undangan tersebut di atas, juga yang menjadi alasan dari tuntutan pembatalan objek sengketa tersebut adalah keputusan tergugat bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik. 14. Bahwa oleh karena surat keputusan tergugat akuo yang mencoret nama para penggugat dari daftar calon tetap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 15. Bahwa oleh karena surat keputusan tergugat akuo dimohonkan dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan sekiranya menurut hukum apabila tergugat diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan surat keputusan tersebut. 16. Bahwa oleh karena tergugat akuo dimohonkan untuk mencabut atau membatalkan surat keputusan tergugat akuo, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila tergugat menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarawangun pada pemilu 2019. 17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan demi tercapainya kepastian hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menerbitkan penetapan yang berisi perintah untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dalam perkara sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan gugatan sebagaimana penggugat jelaskan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut. Itu materi tuntutan. Dalam penundaan, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh para penggugat, memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 45-HK-003-1-KPT-1503-KPU-3-2019 khusus nama penggugat Cik Maleni menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pokok perkara atau sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 45-HK-003-1-KPT-1-KPU-3-2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 40-HK-003-1-KPT-1503-KPU-9-2019 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun pada pemilu 2019 tanggal 4 Maret 2019 khusus atas nama Cik Maleni dari Partai Golkar Dapil Sarawangun 2. 3.
memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun tentang daftar calon tetap DPRD Kabupaten Sarawangun pada pemilu 2019 tanggal 4 Maret 2019 khusus atas nama Cik Marleni dari Partai Golkar Dapil Sarawangun 2. Keempat, memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD Sarawangun pada pemilu 2019 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat Indri Gunawan SHMH. Sekian. Kepada pihak tergugat, apakah saudara telah mendengar isi dan mengerti isi gugatan dari penggugat tersebut? Kami telah mendengar dan mengerti isi gugatan tersebut, Majelis. Apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut? Ya, Majelis. Kami keberatan terhadap isi gugatan tersebut. Apakah saudara sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan ataupun tulisan atas gugatan tersebut? Kami belum menyiapkan eksepsi baik lisan maupun tulisan, Majelis. Kami mohon kepada Majelis untuk memberikan waktu untuk agar kami mempersiapkan waktu untuk membuat jawaban tersebut. Baik, mengingat asas peradilan kita cepat, sederhana, dan murah, agar saudara mempersiapkan 1 minggu setelah sidang ini. Baik, Majelis. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atau eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda 1 minggu setelah sidang ini. Tanggal berapa? Tanggal 9 April 2019, Majelis. Baik, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 9 April 2019. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu. Dan dengan ini dinyatakan bahwa pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang berdiri di ruang tertutup. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang berdiri di ruang berdiri. Hadirin silakan duduk. Hari ini tanggal 9 April 2019, sidang tata usaha negara nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN Jambi dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah, Majelis. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Sudah, Majelis. Pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan jawaban gugatan atas penggugat tersebut? Sudah, Majelis. Saya sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis. Silakan saudara bacakan jawaban gugatan tersebut. Baik, Majelis. Sebelum saya bacakan akan saya bacakan terlebih dahulu. Jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha perkara nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN Jambi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi antara Cik Marleni selaku penggugat melawan KPU Kabupaten Sarawangun selaku tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Sahlan Samosir SHMH, berkewarganegaraan Indonesia, advokat, berkantor hukum di kantor firma hukum Muhammad Sahlan Samosir dan rekan di Jalan Sersan Anwar Bayi, RT 10, Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo Jambi,
Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 8 garing SK FH garing 4 garing 2019 tertanggal 8 April 2019 bertindak untuk dan atas nama klien kami KPU Kabupaten Sarawangun yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarawangun. Dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut mengenai kedudukan hukum. Pertama, bahwa dalam gugatan yang disusun oleh penggugat tidak sedikit pun menjelaskan kedudukan hukum mereka sebagai penggugat. Jika mengacu pada ketentuan pasal 467 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2019 tentang Pemilihan Umum mengatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon peserta pemilu dan atau peserta pemilu. Oleh karenanya, kedudukan hukum penggugat harus jelas sebagai calon peserta pemilu ataupun sebagai peserta pemilu. Kedua, bahwa ketentuan pasal tersebut sangat memiliki kaitan eratnya dengan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu yang menegaskan bahwa peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPRD ke provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Ketiga, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh penggugat sangat jelas bahwa masing-masing penggugat mewakili dirinya sendiri dan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait dengan pemilihan umum anggota DPRD kabupaten dan kota. Oleh karenanya, jika mengacu pada ketentuan pasal 467 Undang-Undang Pemilu junto pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu, penggugat tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai penggugat karena bukan merupakan perwakilan ataupun kuasa dari partai politik yang menjadi peserta pemilu. Keempat, bahwa berdasarkan uraian nomor 1 sampai 3 di atas, maka telah layak pula majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku ini menyatakan penggugat dalam perkara tidak memiliki kedudukan hukum. Mengenai kepentingan penggugat, bahwa kepentingan penggugat dalam gugatan yang diajukan masih abstrak dan kabur, tidak jelas posisinya sebagai perwakilan partai politik ataukah sebagai diri pribadi yang mewakili partai politik yang dirugikan atas terbitnya keputusan tergugat. Bahwa dengan tidak rincinya adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh tergugat dalam kaitannya hak untuk dipilih yang dimiliki oleh penggugat, maka kepentingan hukum tergugat menjadi abstrak dan tidak konkret. Oleh karenanya, alasan demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dasar-dasar alasan tergugat. Pertama, benar bahwa penggugat telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawangun periode 2014-2019 dan KPU Kabupaten Sarawangun juga telah menerima keputusan Gubernur nomor 958 garing Kepgub garing Setda garing Pemkotda 2.2 garing 2019 tanggal 27 September 2019 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019, tetapi telah dibatalkan oleh keputusan Gubernur nomor 181 garing keputusan Gubernur garing Setda garing Pemkotda 2.2 garing 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur nomor 958 garing Kepgub garing Setda Pemkotda 2.2 garing 2018 tanggal 27 September 2019 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Hal ini dilakukan menindaklanjuti dari putusan PT UN Jambi nomor 27 garing G garing 2019 garing PT UN Jambi tanggal 7 Januari 2019. Kedua, benar dengan ditetapkannya keputusan petun tersebut, maka Gubernur Jambi menerbitkan keputusan nomor 181 garing Kepgub garing Setda garing Pemkotda 2 garing 2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur nomor 958 garing Kepgub garing Setda garing Pemkotda 2 garing 2019 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarawangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019. 3. KPU Kabupaten Sarawangun dalam hal mencoret nama-nama penggugat
dari daftar calon tetap memang tidak melakukan klarifikasi kepada bersangkutan secara pribadi, tetapi KPU Kabupaten Sarawangun telah menyurati partai politik dengan nomor 93-PY.01.4/SD-153-EKPU Kabupaten 2/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal permintaan surat pernyataan bahwa partai politik menarik atau tidak penggugat dari status sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawangun, dan surat kedua dengan nomor surat 95-PY.01.4/SD-1503-KPU Kap 3/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan surat pernyataan lanjutan di mana mereka diwakili pada pemilu sebelumnya juga telah menyurati Sekretaris Dewan nomor 94/SD-1.1503 KPU Kabupaten 2/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal permintaan bukti keaktifan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawangun, dan surat kedua dengan nomor surat 96-PY.01.4/SD-1503-KPU Kabupaten 3/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan surat pernyataan lanjutan. Keempat, dengan diterbitkannya keputusan gubernur tersebut yang pada tanggal 11 Januari 2019 tentang pencabutan keputusan gubernur tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sarawangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 karena melaksanakan putusan PT UN Jambi nomor 27/G/2019/PT UN Jambi tanggal 7 Januari 2019 yang mengaktifkan kembali penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawangun periode 2014-2019, maka penggugat secara aturan sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarawangun pemilu 2019 yang bidang partai. Kelima, adanya korelasi antara keputusan Gubernur nomor 181/Kepda-2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur nomor 998/Kepda-2/2019 tanggal 27 September 2019 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarawangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dengan alasan pencoretan nama penggugat dari daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 dengan nomor 40-KPT-1053-KPU Kabupaten 9/2019 di mana penggugat telah diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawangun periode 2019. Dengan demikian, status pencalonan penggugat tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2019 dijelaskan oleh KPU RI melalui surat nomor 27-PL01.4/SD-06 KPU 2/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal penjelasan tentang status calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan partai sebelumnya dan masih aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun. 6. Adanya korelasi antara keputusan Gubernur nomor 181 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur nomor 958 tanggal 27 Februari 2019 tentang pemberhentian Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dengan alasan pencoretan nama calon penggugat dari daftar calon tetap tanggal 20 September 2019 dengan nomor 40-03-1-KPT-1053-KPU Kabupaten 9/2019 di mana penggugat telah aktif kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawangun periode 2014-2019. Dengan demikian, status pencalonan penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan KPU RI nomor 20/2019 dan dijelaskan oleh KPU RI melalui surat nomor 27 tanggal 2
tanggal 13 Februari 2019 perihal penjelasan tentang status calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan partai sebelumnya dan masih aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun. 7. Apa yang diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Sarawangun terhadap perkara nomor 002/PS/Pemilu Kabupaten Sarawangun -3 2019 tanggal 25 Maret 2019 yang menguatkan putusan KPU Kabupaten Sarawangun nomor 45/03.1/KPT/1053/KPU Kabupaten -3/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 40 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun pada pemilihan umum tahun 2019 adalah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan. 8. Adanya korelasi antara keputusan Gubernur nomor 181 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan keputusan Gubernur nomor 958 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dengan alasan pencoretan nama penggugat dari daftar calon tetap tanggal 20 September 2018 dengan nomor 40-HK-03.1-1503 Kabupaten 9/2018 di mana penggugat telah diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawangun periode 2014-2019. Dengan demikian status pencalonan penggugat sebagaimana diatur dalam peraturan KPU RI nomor 20 2018 dan dijelaskan oleh KPU RI melalui surat nomor 27/PL.01.4/PS/06/KPU/2/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal penjelasan tentang status calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik sebelumnya dan masih aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarawangun. 9. KPU Kabupaten Sarawangun dalam menerbitkan surat keputusan nomor 45/HK.01/KPT-1503 KPU Kabupaten 3/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 40 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarawangun pada pemilihan umum tahun 2019 adalah sah dan tidak melawan hukum dan tidak juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. 10. KPU Kabupaten Sarawangun dalam hal menerbitkan keputusan objek sengketa telah memenuhi secara formal dan substansial dan dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 pasal 7 dan 8 persyaratan bakal calon tetap. 12. Bahwa surat keputusan tergugat yang mencoret nama penggugat dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarawangun pada pemilu 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Bahwa surat keputusan KPU Kabupaten Sarawangun tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun pada pemilihan umum tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan untuk mencabut atau membatalkan surat keputusan tersebut. 14. Bahwa surat keputusan KPU Kabupaten Sarawangun nomor 45/HK.1/1053 KPU Kabupaten 3/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 40 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun pada pemilihan umum 2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan untuk mencabut atau membatalkan surat keputusan tersebut. Petitum. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah tergugat sampaikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
dapat memutuskan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, menyatakan keputusan yang diterbitkan oleh tergugat dan objek sengketa aku adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi agar berkenan memutuskan sebagai berikut dalam eksepsi. Pertama, menerima eksepsi tergugat. Kedua, menyatakan keputusan yang diterbitkan oleh tergugat yang menjadi objek sengketa aku adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pokok perkara, pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan kedua, menghukum penggugat untuk membayar perkara biaya ini. Terima kasih. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut? Ada majelis. Silakan saudara sampaikan hal yang berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut. Baik majelis, ada dalil gugatan yang kami layangkan. Berisikan tentang ketidakpuasan dari klien saya adalah karena merugikan penggugat, di mana keputusan tersebut penggugat kehilangan haknya untuk dipilih sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarawak pada pemilu tahun 2019. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada majelis, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum penggugat. Baik, dipersilakan hakim anggota 1. Terima kasih majelis. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, saudara tadi mengatakan bahwa penggugat merasa dirugikan karena surat keputusan yang dikeluarkan pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawak. Bisa saudara buktikan? Bisa majelis, dibuktikan dengan pihak tergugat dalam hal mencoret nama penggugat dari daftar calon tetap tidak melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan secara pribadi. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudara kemukakan berkenaan dengan argumen dari pihak penggugat? Ada majelis, berkenaan dengan argumen pihak penggugat tersebut tidak benar majelis, karena pihak tergugat telah menyurati partai politik dengan nomor 93-PY-01-14-15-KPU-Kabupaten-2-2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal permintaan surat pernyataan bahwa partai politik menarik penggugat dari status sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawak, dan surat kedua dengan nomor surat 95-01.4-1503-KPU Kabupaten 3/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan surat pernyataan lanjutan di mana mereka diwakili pada pemilu sebelumnya juga telah menyurati Sekretaris Dewan surat nomor 94-PJ.01.4/1503 KPU Kabupaten 2/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal permintaan bukti keaktifan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawak berupa absensi atau slip daftar gaji, dan surat kedua dengan nomor surat 96-PY tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan surat pernyataan lanjutan. Bisakah saudara tergugat buktikan bahwa surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Bisa majelis bahwa surat keputusan tergugat yang mencoret nama penggugat dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarawak pada pemilu 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini menerbitkan surat keputusan nomor 45 tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawak nomor 40 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawak pada pemilihan umum 2019 adalah sah dan tidak melanggar hukum dan tidak juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya ingin bertanya kepada kuasa hukum tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Baik, majelis. Diperintahkan kepada pihak penggugat untuk maju dan memeriksa bukti dari pihak tergugat. Baik.
maka jawaban gugatan telah selesai. Dengan demikian, keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada para saksi yang akan dilaksanakan 7 hari terhitung sidang hari ini. Tanggal berapa Pak Mitra? Tanggal 16 April 2019. Baik, sidang ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019. Bagi para pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang ketiga, dan dengan ini dinyatakan pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dipersilakan berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Hari ini tanggal 16 April 2019, sidang tata usaha negara nomor 5-D-SPPU-2019-PTWN Jambi dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat dan tergugat dan para saksi sudah hadir? Sudah majelis. Silakan dihadapkan ke muka sidang saksi dari penggugat. Baik majelis, kami memanggil Veronica Evianto selaku Kepala Bagian Sedar Pemerintahan dan Siti Naskilah selaku Kepala Bagian Hukum Sedar. Kepada saksi dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Pak majelis, Saudara saksi pertama, sebutkan nama dan agama saudara. Nama saya Veronica Evianto, saya beragama Islam. Apakah saudara ada hubungan darah dengan penggugat? Tidak ada majelis. Saudara saksi kedua, sebutkan nama dan agama saudara. Nama saya Siti Naskilah beragama Islam majelis. Apakah saudara ada hubungan darah dengan penggugat? Tidak majelis. Apakah saudara berdua bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara? Tidak majelis. Saudara saksi bisa berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Saudara saksi pertama, apakah saudara pernah melakukan kontak dengan penggugat? Saya pernah majelis karena saya sendiri menjabat sebagai kepala sekda pemerintahan, jadi saya pernah melakukan kontak dengan penggugat saat saya menerima surat pengunduran diri penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawak atas nama Cipatani pada tanggal 6 Maret 2019. Majelis. Setelah menerima surat pengunduran diri tersebut, saudara serahkan ke siapa? Saya sendiri menyerahkannya ke bupati supaya bisa diteruskan ke gubernur. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada majelis. Baik, silakan hakim anggota 2. Saudara saksi pertama, tanggal berapa saudara mendapat surat dari gubernur yang menjawab pengunduran diri dari penggugat? Sebenarnya pada tanggal 13 Maret 2019 surat jawaban dari gubernur sudah keluar, namun saya baru menerimanya pada tanggal 16 Maret 2019. Setelah surat dari gubernur itu keluar, apakah penggugat masih menjabat? Untuk persoalan tersebut saya kurang mengetahui apakah penggugat masih menjabat atau tidak. Apakah saudara saksi melihat ada lampiran surat dari partai politik di surat pengunduran diri yang diajukan oleh penggugat? Saya sendiri tidak melihat adanya laporan yang dimaksud. Yang terakhir, apakah saudara saksi pertama ada yang ingin disampaikan terkait kesaksian? Ada. Baik, silahkan.
Sebenarnya saya sendiri yang mengusulkan kepada penggugat untuk mengundurkan diri setelah adanya putusan PT UN Jambi nomor 27/G/2018 PT UN Jambi. Di situ saya mengusulkan pengunduran diri tersebut karena memang diberitahu oleh Bupati. Baik, terima kasih atas kesaksiannya saksi pertama. Selanjutnya, saudara saksi kedua. Apakah saudara tahu mengenai pencoretan daftar calon tetap penggugat? Saya mengetahui hal tersebut majelis. Apa yang saudara ketahui tentang surat pengunduran diri penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawangun? Yang saya ketahui setelah surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada saksi penggugat pertama, lalu olehnya diserahkan kepada Bupati dan Bupati meneruskan kepada Gubernur pada tanggal 12 Maret 2019. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada majelis. Baik, saya silakan. Apakah saudara saksi kedua mengetahui kelanjutan mengenai surat yang ditunjukkan kepada Gubernur tersebut? Saya tidak mengetahui kelanjutan dari surat tersebut karena saya berada di bagian hukum dan tidak memproses. Jadi hanya mengkaji dan juga meneliti saja majelis. Apa yang saudara ketahui mengenai pencalonan penggugat? Yang saya ketahui, penggugat itu masuk ke dalam daftar calon tetap, tetapi saya tidak mengetahui apabila KPU itu yang mengeluarkan penetapan dari daftar calon tetap tersebut pada tanggal 20 September 2018. Selain itu sama seperti yang disampaikan saksi penggugat pertama tadi bahwa saya juga tidak melihat lampiran-lampiran lainnya dari surat pengunduran diri penggugat tersebut. Baik, terima kasih saksi kedua atas kesaksiannya. Para saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, apakah ada yang ingin ditambahkan dari pihak kuasa hukum penggugat? Tidak ada majelis. Selanjutnya silakan dihadapkan ke muka sidang saksi dari penggugat. Baik majelis, kami memanggil Sri Wahyuningsi selaku staf bagian teknis KPU Kabupaten Sarawangun dan Isabella selaku Kasubag Teknis dan Humas pada Komisi Pemilu Kabupaten Sarawangun. Kepada saksi dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Mengetahui oleh majelis. Saudara saksi tergugat 1, sebutkan nama dan agama saudara. Nama saya Sri Wahyuningsi dengan agama Islam majelis. Apakah saudara ada hubungan darah dengan tergugat? Tidak majelis. Saudara saksi kedua, sebutkan nama dan agama saudara. Nama saya Isabella, agama Islam. Apakah saudara ada hubungan darah dengan tergugat? Tidak ada majelis. Apakah saudara saksi tergugat bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara Nur? Bersedia majelis. Baik, saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Saudara saksi pertama, apakah saudara saksi terlibat dalam proses pendaftaran caleg pada pemilu 2019? Ya majelis, saya terlibat dalam proses pendaftaran caleg pada pemilu tahun 2019 karena saya bekerja sebagai operator silon pada proses pendaftarannya. Apa tugas dari saudara selaku operator silon dalam pendaftaran caleg tersebut? Saya bertugas mengoperasikan aplikasi caleg serta memeriksa berkas-berkas, baik itu hardfile maupun software, untuk membuat username kepada caleg pada pemilu tersebut. Selanjutnya, apakah saudara saksi melihat penggugat dalam daftar caleg tersebut? Saya melihat nama penggugat dalam daftar caleg tersebut, tetapi saya tidak mengingat dari mana asal partai penggugat itu berasal. Untuk selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada majelis. Baik, silakan hakim anggota 2. Saudara saksi tergugat pertama, bagaimana kelengkapan berkas pendaftaran caleg dari penggugat? Kelengkapan berkas oleh penggugat tentunya awalnya tidak lengkap majelis. Selanjutnya, apa yang saudara saksi lakukan? Tentunya saya menginformasikan berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh penggugat, sehingga saya dapat mengisikan pada aplikasi sampai tahapan penggugat menjadi daftar calon tetap dengan ditetapkan oleh komisioner.
Baik, selanjutnya saudara saksi kedua, apakah saudara terlibat dalam proses pendaftaran caleg pemilu 2019 di Kabupaten Sarawangun? Iya, majelis, saya bertugas menerima berkas pendaftaran caleg tersebut. Saya juga meneliti daftar calon tetap dan daftar calon sementara pada proses pendaftaran caleg tersebut. Selanjutnya, apa saja persyaratan untuk mendaftar caleg pemilu 2019 apabila sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD? Saya tidak mengingat secara keseluruhan persyaratan tersebut, majelis. Apakah salah satu syaratnya berupa surat pengunduran diri oleh yang bersangkutan? Selanjutnya, apakah hakim anggota ada yang tanya? Ada yang majelis. Baik, dipersilakan. Kepada saudara saksi tergugat, bagaimana perkara berkas penggugat? Berkas penggugat sudah lengkap sebelum ditetapkan daftar calon tetap. Saya juga melihat surat pengunduran diri dari pihak penggugat. Selanjutnya, bagaimana status saat proses pendaftaran caleg tersebut? Saya melihat adanya checklist pada saat proses pendaftaran tersebut. Baik, yang terakhir, berkas tersebut diserahkan kepada siapa setelah proses pendaftaran selesai? Apakah dalam daftar calon tetap terdapat nama penggugat? Berkas tersebut diserahkan kepada komisioner. Saya juga melihat adanya nama penggugat pada daftar calon tetap. Baik, terima kasih atas keterangan yang saudara sampaikan. Silakan meninggalkan ruang sidang. Maka pembuktian telah selesai. Sidang selanjutnya diagendakan untuk pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Kami majelis hakim akan memberikan waktu 3 hari setelah sidang hari ini untuk tergugat dan menggugat menyiapkan kesimpulan. Tanggal berapa? Tanggal 19 April 2019, majelis. Baik, sidang keempat akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019. Bagi para pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang keempat dan dengan ini dinyatakan pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hari ini tanggal 19 April 2019, sidang tata usaha negara nomor 5/G/SPPU/2019/PTWN Jambi dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah, majelis. Untuk kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan kesimpulan? Sudah, majelis. Baik, kuasa hukum penggugat silakan serahkan kesimpulan yang telah dibuat. Baik, majelis. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, kuasa hukum tergugat silakan serahkan kesimpulan saudara. Baik, majelis.
Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Dengan ini majelis hakim akan menyiapkan putusan 7 hari terhitung hari ini. Tanggal berapa? Tanggal 26 April 2019. Baik, sidang kelima akan dilaksanakan pada 26 April 2019. Bagi para pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang ketiga, dan dengan ini dinyatakan pihak-pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan keluar sidang, hadirin mohon berdiri. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hari ini tanggal 26 April 2019, sidang tata usaha negara nomor 5/G/PPU/2019 Jambi dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah majelis. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Sudah majelis. Pada hari ini tanggal 26 April 2019 adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 5/G/SPPU/2019 Jambi atas surat keputusan nomor 45-1-KPU/KAB/3/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 40/KPU/9/2019 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun pada pemilihan umum 2019 kepada pihak agar didengar dan diperhatikan. Dalam penundaan, menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa APO dari para penggugat. Dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 45-KPU/KAB/3/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 40/1-1/KPT-1-KPU/KAB/9/2018 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun pada pemilihan umum 2019 khusus atas nama Cik Marleni dari Partai Golkar Dapil Sarawangun 2. Memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 45-KPU/KAB/3/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 40-HK-1-KPT-1-503-KPU/KAB/9/2018 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun pemilihan umum 2019 khusus atas nama Cik Marleni dari Partai Golkar Dapil Sarawangun 2. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan para penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarawangun pada pemilu tahun 2019. Demikian diputus dalam rapat persyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negeri Jambi pada 26 April 2019. Saudara tergugat, apakah Anda menerima putusan ini?
Menerima majelis. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan ini? Menerima majelis. Baiklah, kami sebagai majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak tergugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sengketa terhadap perkara nomor 5/G/SPPU/2019/PT Jambi atas surat keputusan nomor 45-3/KPU/KAB/3/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarawangun nomor 40/1-1-KPT/KPU/KAB/9/2018 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarawangun pada pemilihan umum 2019 dinyatakan selesai. Kepada pihak penggugat dan tergugat agar mematuhi putusan ini, sidang pada hari ini ditutup. Dengan demikian, sidang telah selesai dan majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Saya beri dukungan untuk